Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 19 Agustus 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah nasihat Tuhan Yesus supaya murid-muridnya rendah hati. Dengan subtema, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya jangan melarang orang lain mengusir setan. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Lukas pasal 9 ayat 49 dan 50. Kita hanya membaca di Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Demikian Alkitab mencatat. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikian pembacaan saudara sekalian. Dari pembacaan tadi kita dapat tahu bahwa selain dari 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus, ada orang lain yang terpanggil untuk melayani orang-orang yang dikuasai oleh setan dan iblis. Orang-orang ini tentu adalah pengikut Yesus. Namun mereka tidak termasuk dari 12 rasul. Mereka tentu sudah pernah menyaksikan bagaimana rasul-rasul Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus sendiri mengusir setan. Bahkan kita tahu di dalam Alkitab, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 20, di situ mencatat Tuhan Yesus pernah mengutus 70 orang pergi mengabar Injil dengan kuasa mengusir setan dan sebagainya. Apakah orang yang dimaksudkan oleh Yohanes ini adalah salah satu dari 70 orang itu kita tidak tahu. Tetapi yang pasti orang ini bukan salah satu daripada rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Rasul Yohanes melarang orang tersebut mengusir setan dengan nama Yesus karena orang tersebut bukan atau tidak termasuk 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Yohanes mengira perbuatannya melarang orang itu adalah untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi di luar dugaan, Yesus bilang kepada Yohanes, jangan melarang mereka. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengizinkan orang lain mengusir setan demi namanya, selain daripada 12 murid yang dipilihnya. Mari kita baca kembali jawaban Tuhan Yesus kepada Yohanes. Jawaban ini bukan hanya untuk Yohanes sendiri, tetapi juga untuk murid-murid Yesus yang lain. Markus pasal 9 ayat 39 sampai 41. Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus,
dia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara sekalian, apa pelajaran untuk kita? 1. Pelayanan kita adalah dalam nama atau demi nama Tuhan Yesus. Jadi kita untuk melayani orang karena Tuhan Yesus. Melayani orang demi nama Tuhan Yesus kepada orang-orang yang perlu ditolong. Yang kedua, semua pelayanan untuk Tuhan Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus adalah mitra kita dalam pelayanan, adalah kawan sepelayanan kita. Walaupun nama organisasi kita berbeda-beda, tetapi punya tujuan yang sama, yaitu melayani mereka yang membutuhkan Injil keselamatan. Mereka bukan penyaing kita. Apalagi mereka itu bukanlah musuh kita, tetapi rekan atau kawan sepelayanan. Kita punya bos yang sama. Kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak boleh mengganggu atau menghalangi pelayanan organisasi atau gereja yang tidak sama dengan organisasi gereja kita. Kecuali ajaran mereka yang disampaikan adalah ajaran yang sesat. Tentu kita tidak boleh kerjasama. Tetapi jika ajaran mereka benar, walaupun organisasi gereja mereka tidak sama dengan kita, kita harusnya mendukung mereka bekerja sama. Yang keempat, jangan menganggap ajaran gereja kita adalah gereja satu-satunya yang benar. Yang lain semua salah. Sehingga kita menjadi sombong. Tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Atau tidak mau mengikuti kebaktian gereja yang bukan gereja kita. Padahal di tempat kita belum ada gereja kita. Kita memaksa di tempat kita tinggal harus ada gereja yang satu denominasi dengan gereja kita. Padahal di tempat tinggal kita sudah ada gereja lain yang ajarannya benar, saudara sekalian. Jadi kita harus bergandeng tangan dengan semua gereja yang ajarannya benar untuk bersama-sama memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka adalah rekan, kawan pelayanan kita. Mereka bukan musuh kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Jadi kita jangan menganggap hanya gereja kita lah yang benar. Karena di luar dari gereja kita masih banyak gereja yang baik dan yang benar. Kita tidak boleh menghalang-halangi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami selain dari gereja kami sendiri, kelompok kami sendiri. Di luar Tuhan juga banyak orang yang melayani Engkau dengan sungguh hati. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami tidak menjadi sombong hanya mementingkan gereja atau organisasi kami sendiri. Tetapi kami juga mau mendukung pelayanan-pelayanan gereja yang lain. Asalkan mereka memberitakan Injil yang benar dengan tujuan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara sekalian, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati kita.